Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan akal pikiran yang sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasa dunia ini terasa semakin sempit, jarak terasa dekat, informasi begitu cepat, dan budaya asing mudah masuk ke genggaman kita? Dengan satu sentuhan layar, kita bisa melihat apapun yang terjadi di belahan dunia lain. Inilah yang kita sebut globalisasi. Namun pertanyaannya, apakah semua yang datang dari luar itu baik? Apakah semua budaya barat layak kita tiru begitu saja? Maka perkenankanlah saya, Rizkiatul Muzzayanah dari MA Unggulan Nuris Jember, akan menyampaikan sekilas pidato yang bertajuk Islam menjawab tantangan globalisasi. Hadirin yang berbahagia, globalisasi sejatinya adalah keniscayaan. Islam tidak pernah menolak keberkembangan. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk menjadi umat yang unggul dan berilmu. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatul hikmah dolalatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaq biha. Yang artinya, hikmah adalah milik orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia paling berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam terbuka terhadap perkembangan zaman, termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, dan motivasi dari barat. Namun Islam juga mengajarkan satu prinsip penting, yaitu tabayun dan selektif. Hadirin yang dimuliakan Allah, masalah muncul ketika budaya barat masuk tanpa filter. Kita menyerap gaya hidup bebas, pergaulan tanpa batas, individualisme, hedonisme, serta normalisasi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Aurat dianggap wajar, pergaulan bebas dianggap biasa, dan adab mulai ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana Islam mampu menjawab tantangan globalisasi ini? Pertama, Islam sebagai kompas moral. Di tengah dunia yang serba bebas, Islam hadir sebagai penunjuk arah. Islam mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang maslahat dan mana yang merusak. Bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga martabat manusia. Kedua, Islam mengajarkan keseimbangan. Kita boleh modern tapi tetap beradab. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman tapi tidak kehilangan identitas. Kita boleh menggunakan teknologi tapi jangan sampai teknologi mengendalikan kita. Islam bukan agama yang ekstrim kanan maupun kiri, melainkan agama yang tengah, adil dan proporsional. Hadirin yang berbahagia, tantangan globalisasi sejatinya bukan untuk ditakuti, melainkan dihadapi dengan kesiapan iman. Kita tidak perlu menolak barat, tetapi tidak perlu juga untuk menelannya mentah-mentah. Mari jadilah muslim yang percaya diri dengan nilai Islam, bukan muslim yang minder dengan identitasnya. Mari jadikan Islam bukan sekedar identitas di KTP, melainkan nilai hidup dalam keseharian. Islam dalam berpikir, Islam dalam bersikap, dan Islam dalam bermedia sosial. Maka di tengah arus globalisasi ini, akhlak Islamlah yang menjadi benteng terkuat kita. Semoga kita bisa menjadi generasi muda. Semoga kita bisa menjadi generasi muslim yang mendunia tanpa kehilangan adab, tanpa meninggalkan iman, dan maju tanpa melupakan Allah. Hadirin, demikianlah sekapur sirih yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas segala kekhilafan dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.